日落却没有丝毫的攻击性，真被一股无形的能量包裹。红巨星吞没，甚至见证了自己的上千个文明星。也曾。 先去这里。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solawat Star episode ke-134. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi babak kedua pada kompetisi para jenius telah berlangsung, yang dalam kompetisi tersebut Hong telah maju duluan pada babak pertama yang dia satu kelompok dengan Nabini. Sempat terjadi persaingan antara Hong melawan Nabini, tetapi persaingan tersebut tidak berlangsung lama karena diganggu oleh Rojun, yang sampai pada akhirnya Hong gagal pada kompetisi tersebut karena ia yang telah keluar dari zona aman. Dan kompetisi kembali berlanjut dengan kemarin giliran Lo Feng, yaitu Lo Feng berhadapan melawan Pushkin dan juga Jingli, yang dalam kompetisi tersebut Lo Feng diincar oleh banyak orang jenius karena di sini nama Lo Feng yang telah terkenal. Mereka ingin menjatuhkan nama Lo Feng dengan mengalahkan Lo Feng pada kompetisi kedua ini. Terjadilah kompetisi Lo Feng melawan para jenius tersebut, yang dalam kompetisi tersebut Lo Feng juga menggunakan harta Yansen-nya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertempuran Lo Feng sebelumnya menghadapi para pasukan dari Pushkin dan juga Jinxi, yang di sini mereka semua telah bersiap-siap untuk menyerang ke arah Lo Feng. Lo Feng di saat ini juga telah bersiap-siap untuk memikirkan cara mengalahkan mereka, dengan di sini Lo Feng menggunakan kekuatan dari tanduk emas, yang dimana karena monster tanduk emas merupakan binatang bersejarah yang memiliki ingatan dari generasi lamanya, membuat Lo Feng di sini menggunakan ingatan tersebut mengenai pengetahuan dari hukum asal, yang dimana Lo Feng mempelajari teknik dari hukum asal emasnya untuk mengaktifkan dari harta Yansen-nya, yang seketika setelah itu Lo Feng dapat mengeluarkan sebuah serangan dari harta Yansen-nya dengan kekuatan yang lebih besar. Harta Yansen tersebut menyerang para anggota dari Pushkin. Dengan mudahnya Lo Feng bisa mengalahkan para anggota tersebut. Pushkin dan juga Jingli juga diincar oleh Lo Feng dengan harta Yansen tersebut. Mereka mencoba untuk menjauh dan juga kabur dari serangan Lo Feng, tetapi mereka kesulitan. Dengan harta Yansen tersebut, Lo Feng bisa mengalahkan banyak peserta itu, yang sampai pada akhirnya pertarungan babak kedua milik Lo Feng pun telah usai. Yang di sini membuat Lo Feng lolos pada babak kedua ini, yang seketika pun membuat para rombongan Brolin dan juga Hagrev mereka semua tak senang melihat Lo Feng yang telah lulus. Untuk anaknya Lo Feng dan juga keluarganya Lo Feng, mereka semua tampak begitu senang. Tetapi di lain sisi, Mingyu bersama dengan tuannya mengetahui bahwasannya perubahan dari harta Yansen-nya Lo Feng sebelumnya merupakan perubahan dari pedang Phantom, yang hal ini membuat Mingyu tak menyangka bahwasannya Lo Feng yang masih berada di ranah dari tingkatan bintang telah bisa mengaktifkan perubahan dari pedang Phantom. Masternya Mingyu juga sama dengan Mingyu, ia juga tak menyangka bahwasanya Lo Feng bisa mengaktifkan pedang Phantom tersebut. Orang-orang yang mendukung Lo Feng pun mereka semua tampak senang karena Lo Feng yang telah berhasil melewati babak kedua ini. Teman Lo Feng yaitu Gamo dan juga Lei Shen serta Hong, mereka semua sangat senang melihat Lo Feng yang telah lulus. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Tian Cheng datang ke tempat Lei Shen dan juga Hong. Hong yang melihat kedatangan dari Tian Cheng tak menyangka bahwasannya Master Tian Cheng akan datang ke tempat mereka. Lalu Tian Cheng pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke tempat dari dunia virtual dari sang masternya yaitu Tuan Luo. Yang seketika setelah itu Tian Cheng membawa mereka berdua menemui Tuan Luo, yang setelah bertemu dengan Tuan Luo menggunakan kekuatan ilusinya mengarah kepada Hong, yang seketika Hong pun masuk ke dalam ilusi dari Tuan Luo, yang dimana ini merupakan teknik waktu dari Tuan Luo, yang setelah itu pun
没有丝毫的攻击性，真被一股无形的能量包裹。 Hong kembali lagi ke dunia nyata yang di sini Hong merasakan energi begitu luar biasa dari Tuan Luo, apalagi kekuatan waktu sebelumnya. Sedangkan Tuan Luo yang baru saja melihat kekuatannya Hong, ia merasa bahwasanya Hong memiliki daya tahannya sendiri dalam menghadapi kekuatan waktunya tadi. Lalu Tuan Luo pun berbicara kepada Hong mengatakan bahwasanya ia sebelumnya telah melihat kompetisi yang telah dilakukan oleh Hong dan ia kagum kepada Hong. Tuan Luo menganggap bahwasanya kekuatan mereka berdua memiliki struktur kekuatan yang sama, yaitu hukum asal cahaya, dan di sini Tuan Luo langsung mengajak kepada Hong untuk menjadi muridnya. Hong pun dengan penuh rasa hormat bertanya kepada Tuan Luo kenapa Tuan Luo memilih dirinya, karena lebih banyak orang memiliki kekuatan yang jauh lebih mengagumkan daripada dirinya. Tuan Luo pun mulai bercerita kepada Hong yang dimana ia telah melewati kehidupan begitu panjang. Dirinya telah pergi ke tempat yang jauh belum pernah dibayangkan oleh Hong. Ia pernah mengunjungi tempat paling sepi dari alam semesta dan juga musnahnya dari sebuah peradaban. Tetapi dari semua petualangannya, ia tidak pernah menemukan adanya seseorang yang cocok untuk menjadi muridnya. 红巨星吞没，甚至见证了自己的上千个文明星，也曾。 Tetapi pada saat ini ia melihat bahwasanya Hong merupakan orang yang telah ditakdirkan untuk menjadi muridnya, karena di sini Tuan Luo melihat ke arah Hong seperti melihat dirinya waktu masih muda, dan Tuan Luo sekarang umurnya ada batasan dan dirinya berniat untuk mencari generasi terbaru mewariskan kekuatannya agar kekuatannya ini tidak menghilang begitu saja dan ada orang yang tetap melanjutkannya terus-menerus biar dirinya tidak terlupakan di alam semesta ini. Hong yang mendengar perkataan dari Tuan Luo mengetahui bahwasanya Tuan Luo menyampaikan perkataan itu dengan tulus, yang artinya di sini Tuan Luo memang beneran ingin mencari seorang murid yang layak untuk menjadi penerusnya. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi Hong, yang dimana Hong harus ikut bersama dirinya dan meninggalkan planet bumi selama 20.000 tahun, melakukan pelatihan panjang selama 20.000 tahun tersebut, mempelajari semua teknik yang dimiliki oleh Tuan Luo. Tian Chen juga membenarkan hal tersebut. Ia meminta kepada Hong untuk merelakan persahabatannya dan juga kampung halamannya selama 20.000 tahun tersebut. Tetapi Hong yang mendengar itu seketika teringat dengan perjuangan yang telah ia lalui bersama dengan kedua saudaranya, yaitu Lo Feng dan juga Lei Shen yang telah berjuang mati-matian untuk melindungi planet bumi. Dirinya tidak bisa kabur begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya. Jadinya Hong pun dengan keputusannya sangat berat menolak tawaran ini, mengatakan bahwasanya ia selama bumi masih belum aman dirinya tidak ingin pergi kemanapun. Jadi artinya Hong akan mau menjadi murid dari Tuan Luo, tetapi setelah bumi berada di kondisi yang sangat aman. Tian Chen yang mendengar itu pun sangat kaget karena tak menyangka Hong akan menolak tawaran yang begitu sangat menggiurkan ini. Tian Chen kembali bertanya kepada Hong, apakah kau yakin akan menolak tawaran dari guru ini? Guru Tian Chen yang mendengar itu merasa perasaannya campur aduk karena Hong memiliki sikap tanggung jawab yang begitu besar, tetapi dia juga menolak tawarannya. Namun di sini Tuan Luo tetap dirinya menghargai pilihan Hong, yang dimana Tuan Luo meminta kepada Hong jika nanti bumi telah berada di kondisi yang sangat aman, Hong diminta untuk pergi mencari dirinya dan menerima tawarannya kembali menjadi muridnya. Hong setuju dengan perkataan dari Tuan Luo, yang setelah itu pun Hong pergi dari sana. Kemudian Hong pun bertemu dengan calon istrinya yaitu Cici, yang di sini Cici bertanya kepada Hong apakah kau yakin menolak tawaran ini. Hong tetap berada di dalam pilihannya, yang dimana ia mengatakan bahwasanya ia masih belum bisa menerima itu sebelum bumi berada di kondisi yang aman. Kekasihnya Hong menerima perkataan itu, yang setelah itu pun ia pergi dari sana. Dan tidak lama kemudian Lo Feng dan juga Lei Shen, mereka berdua berada di tempat Hong, dan di sini ternyata tidak hanya Hong saja yang mendapatkan tawaran untuk menjadi murid, tetapi Lo Feng juga, yang dimana ternyata Lo Feng juga telah diminta untuk menjadi murid dari istana Ganwu selama 20.000 tahun, tetapi Lo Feng mengatakan bahwasanya ia menolaknya. Gokil, untuk kedua orang ini tuh emang beneran keren, nolak tawaran yang begitu menggiurkan demi planet bumi. Emang kedua orang ini pahlawan banget cuy.
Yang setelah itu pun di sini Babata memberikan penjelasan kepada Lo Feng mengenai kompetisi selanjutnya yang akan dihadapi oleh Lo Feng, yang dimana pada kompetisi selanjutnya nanti Lo Feng akan berhadapan melawan pertarungan duel, yaitu pertarungan 1 lawan 1 melawan para jenius lainnya. Yang dalam pertarungan duel ini sudah diperlihatkan siapa saja yang akan menjadi lawannya Lo Feng, yang dimana jika Lo Feng bisa memenangkan pertarungan duel ini, maka Lo Feng akan bisa mendapatkan galaksi Bima Sakti alias planet bumi juga. Dan juga pada berkat pertarungan duel ini, Lo Feng juga diperlihatkan siapa saja lawannya akan dihadapinya. Yang pertama di sini adanya Nabini, dan jika Lo Feng nantinya bisa menang melawan Nabini, maka lawan Lo Feng selanjutnya adalah si Rojun, yang hal ini pun membuat Lesen semakin kesal karena mereka ini selalu berhadapan dengan Rojun terus. Dan setelah itu pun kompetisi dimulai, dan sebelum Lo Feng berhadapan melawan Nabini, adanya 2 peserta lain yang harus dihadapi oleh Lo Feng terlebih dahulu. Yang dalam pertarungan tersebut untungnya Lo Feng dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dan setelah 2 kompetisi itu usai, kita pun diperlihatkan di tempatnya Nabini, yang sekarang Nabini bertemu dengan Hagrev, yang di sini Hagrev memberikan hadiah kepada Nabini berupa sebuah cairan evolusi keturunan, yang dimana hal ini bisa meningkatkan kekuatan tubuh dari Nabini alias merubah sel dasar Nabini seperti kejadian Lo Feng sebelumnya waktu bergabung dengan anggota Universe Alam Semesta, yang intinya untuk meningkatkan kekuatan Nabini. Dan kemudian pun pertarungan antara Lo Feng melawan Nabini telah dimulai, yang dalam pertarungan tersebut pertarungannya sengit di antara mereka langsung terjadi. Terlihat bahwasannya pergerakan dari Nabini sekarang telah meningkat begitu pesat, yang hal ini pun membuat Brolin begitu puas melihat peningkatan yang telah dialami oleh Nabini. Membuat Lo Feng juga mengalami kesulitan dalam pertarungan tersebut, yang dalam pertarungan tersebut terlihat kekuatan esnya Nabini begitu sangat mendominasi, bisa membuat tubuhnya Hong membeku. Dan dalam pertarungan tersebut juga Hagrev menjelaskan bahwasannya pelatihan yang telah dilalui oleh Nabini merupakan sistem pelatihan yang sangat berat karena ia berlatih di bawah dari kondisi titik beku yang sangat ekstrim, membuat kekuatan esnya Nabini menjadi sangat mengerikan. Peraduan di antara mereka berdua semakin sengit, dengan di sini Lo Feng mencoba untuk menahan setiap serangan es dari Nabini menggunakan senjata dari Heaven Forbidden Shuttle-nya sebagai sebuah perisai yang mengelilingi tubuhnya Lo Feng, dan juga Lo Feng menggunakan harta yang sengnya sebagai senjata kedua. Pertarungannya sengit dan juga cepat di antara Lo Feng dan juga Nabini. Hal ini membuat Hagrev begitu sangat khawatir karena tak disangka Lo Feng masih bisa menyaingi Nabini yang telah mendapatkan cairan evolusi keturunan. Yang dalam pertarungan Lo Feng dan juga Nabini masih dalam pertarungan sengit antara peraduan pedang Nabini 2 melawan senjata pedang kecil dari Heaven Forbidden Shuttle dan juga harta Yanshen yang dimiliki oleh Lo Feng, yang sampai pada akhirnya Nabini mengeluarkan sebuah pedang raksasa es ke arah Lo Feng. Lo Feng dengan segera mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan harta yang senya, yaitu pedang Phantom yang kembali lagi muncul menahan serangan dari pedang esnya Nabini, yang sampai pada akhirnya peraduan dari senjata itu dimenangkan oleh Lo Feng, yang pedang Phantomnya Lo Feng juga berhasil mengalahkan Nabini. Dan pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Lo Feng. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode 134 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan sebuah kelompok yang telah mengalahkan sebuah monster. Tetapi di sini masih belum jelas kelompok apa ini. Sedangkan di tempatnya Babata dan juga Lo Feng, Babata memberikan saran kepada Lo Feng untuk
untuk segera melakukan penerobosan agar bisa membuat Lo Fong semakin memahami dalam menggunakan harta Yansen. Dan di tempat lainnya adanya pihak dari si Brolin yang masih memikirkan cara untuk bisa menjatuhkan Lo Fong, dengan di sini mereka berharap kepada Rojun. Karena besoknya Lo Fong akan berhadapan melawan Rojun, yang dalam kompetisi ini banyak orang sudah menantikan kompetisi mereka berdua karena kemampuan mereka berdua yang sangat menonjol pada kompetisi sebelumnya. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Bagi kalian yang tidak mau ketinggalan untuk cerita terbaru dari Solar-Star, bisa subscribe saja channel Mimin agar nantinya jika Mimin upload video, kalian mendapatkan notifikasi lebih awal dan bisa menonton lebih awal biar nggak ketinggalan video terbaru dari cerita Solar-Star. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 却没有丝毫的攻击性，真被一股无形的能量包裹。红巨星吞没，甚至见证了自己的上千个文明星也曾。 先去这里。